Shalom rekan-rekan muda, kembali lagi di SBP on the Weekend, tanggal 3 Desember 2022. Sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita pada hari ini, baiklah kita mulainya dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, dan henti-hentinya kami mengucap syukur atas perkenan-Mu yang sempurna Tuhan, yang memampukan kami hingga pada hari ini Bapa untuk kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah telinga kami, hati kami Tuhan, sehingga kami mampu menerima firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam tangan-Mu kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan muda, mari kita siapkan bacaan kita hari ini yang terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalau kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan muda, mari kita siapkan bacaan kita hari ini yang terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan muda, tema kita pada hari ini adalah tabur dosa, tuai binasa. Sobat muda, secara sederhana, perikop bacaan ini bisa kita mengerti sebegini. Di akhir suratnya, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia bahwa umat harus membiasakan diri dikuasai oleh kehendak Roh Kudus. Jangan terbuai, lalu takluk kepada perubahan atau kemajuan zaman. Selain itu, umat Tuhan di Galatia juga sebagai umat yang berpengharapan harus senantiasa hidup dengan memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik bagi sesama, khususnya bagi saudara seiman. Dan sebagai umat yang telah dipilih menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan kepada Yesus Kristus, umat Tuhan harus tetap teguh, jangan sesat karena pencobaan serta kemajuan zaman. Sebab setiap yang sesat akan kena laknat. Nah, sobat muda terkasih, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita bisa mendapat pengajaran. Sebagai pemuda yang telah dipilih untuk mendapat penguatan atau pengharapan, hidup kuasa kasih Kristus, kita harus nantiasa menjaga agar kita tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Karena hal-hal tersebut akan membawa kebinasaan bagi kita. Dalam arti bahwa, jadilah pemuda yang bijak menanggapi perubahan dan perkembangan zaman. Sebab bisa jadi, perkembangan atau perubahan zaman itu akan menjadi benih dosa yang binasakan jasmani serta rohani kita. Benih benalu berkata kepada pohon mangga, "Saya sangat kecil, saya takut terbawa angin. Bolehkah saya tinggal di bawah kulit rantingmu?" Tanpa berpikir panjang, pohon mangga menjawab, "Tinggallah di mana engkau suka, dan lakukan apa saja yang kau suka di batangku." Maka tinggallah benalu itu. Ia terus menancapkan akarnya pada batang dan ranting mangga.
benalu semakin bebas. Tak lama kemudian, pohon mangga merasa ada yang tidak benar dalam hidupnya. Ia menjadi tidak nyaman. Banyak sari makanan tidak ia makan semenjak dikuasai oleh benih benalu. Lama-kelamaan, pohon mangga itu kering dan daunnya menguning dan akhirnya mati. Ini karena kecerobohannya. Sobat muda, tabur dan berbaur dengan dosa akan tuai kebinasaan. Waspadalah. Amin. Rekan-rekan muda, hal yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita pada hari ini, saya akan bawakannya dengan sebuah analogi, yaitu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitupun dosa, jika kita beri celah, baik dengan perkataan hanya sekali, tidak sering, dan seterusnya, maka akan menjadi sesuatu yang besar, yaitu sebuah kebiasaan yang membawa kita jauh dari Tuhan dan terlebih membawa kita kepada kebinasaan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjauhkan diri kami Tuhan dari berbagai macam pencobaan dosa Tuhan, sekecil apapun itu Bapa, dengan cara mendekatkan diri kami lebih lagi kepada Engkau Tuhan, agar kami mengerti dan memahami setiap isi hati-Mu dan perintah-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan, untuk menapaki kehidupan kami Tuhan di luar sana Tuhan. Kiranya apa yang kami bacakan ini Tuhan menjadi perenungan kami, dan kami mampu mempraktikannya Tuhan dalam kehidupan aktual kami Tuhan, dimanapun Kau menempatkan kami Bapa. Kiranya kasih dan damai sejahtera Engkau senantiasa melingkupi kami Tuhan dalam setiap perbuatan dan tingkah laku kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus kami senantiasa berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!